Dalam situasi apa dalam hidup Anda, Tuhan memanggil untuk mempercayai caranya menjawab doa Anda? Selamat pagi saudara dan saudari. Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. For today. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Yesus menceritakan tentang seorang pria yang pergi ke temannya di tengah malam, meminta roti untuk memberi makan tamunya. Padahal temannya enggan, karena sudah terlambat. Namun dia akhirnya memberikan apa yang dibutuhkan. Bukan hanya karena persahabatan, tapi karena kegigihan temannya. Doa terdalam dan paling tulus. Tidak terdengar di gereja-gereja, tapi di ICU rumah sakit. Dalam kesulitan semacam ini, kita terbangun oleh kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Dan kita menjadi gigih dan tak tahu malu dalam meminta pertolongan Tuhan. Ini harus menjadi karakter doa kita. Itu mencerminkan bahwa kita milik Bapa. Gigih dan berani dalam meminta seperti anaknya sendiri. Bahkan di tengah malam, pemilik rumah bangun dan memberikan makanan kepada temannya. Karena dia juga memberikan martabat kepada seseorang yang membutuhkan. Itu juga sesuai dengan martabat Bapa. Untuk mengabulkan doa kita, tapi dia melakukannya dengan cara yang terbaik untuk kita. Mengapa doa orang benar itu penuh kuasa? Karena doa mereka tanpa ego. Dengan demikian Tuhan mengajarkan kita untuk terus berdoa dan tanpa pamrih. Kita penting bagi Tuhan. Itulah alasan mengapa Dia menyerahkan hidupnya untuk kita. Dia senang mendengarkan dan menjawab doa kita. Baik dalam kesulitan atau dalam rasa syukur. Tuhan juga mengajari kita untuk berdoa dengan berani. Karena jika Tuhan mampu memberi kita putranya, apalagi yang tidak akan Dia berikan kepada kita? Ini menantang kita untuk memperdalam kehidupan doa kita. Membiarkan kita untuk mendengarkan dan menunggu. Terkadang ketika doa kita tidak langsung terkabul. Kita mungkin merasa putus asa. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan lebih dari kita yang kita tahu. Ingat, semua doa memiliki jawaban dengan cara yang sama. Setiap lubang kunci memiliki kunci. Kita hanya perlu melihat bagaimana Tuhan ingin memberi kita apa yang kita minta. Maka ketekunan tidak mengacu pada ketekunan dalam menginginkan apa yang kita inginkan. Itu mengacu pada kembalinya kita lagi dan lagi. Agar Tuhan menyatakan apa yang terbaik bagi kita. Jadi, jangan menjadi lelah berdoa. Akankah Tuhan meminta kita untuk berdoa dan tidak mendengarkan? Tentu saja tidak. Esensi Tuhan adalah mengasihi. Seperti penjaga pantai, Dia melihat dan menunggu sepanjang hari. Dan panggilan darurat akan menjadi kesempatan bagi Dia untuk menunjukkan apa dan siapa Dia. Tuhan dan penyelamat kita. Jadi Dia bergegas kepada kita dengan begitu bersemangat dan belas kasih untuk menyelamatkan. Seberapa lebih lagi ketika panggilan tak berdaya datang dari salah satu anaknya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau adalah Allah, namun Engkau menghabiskan waktu dalam doa. Tidak ada alasan mengapa kami tidak melakukannya. Karena Engkau sendiri sering melakukannya.
Engkau gigih berkomunikasi dengan Bapa. Tolonglah saya untuk percaya pada waktu-Mu. Dan cara menjawab doa saya percaya Engkau menginginkan yang terbaik untuk saya. Kini dengan berani mempercayakan aspirasi saya kepadamu. Tidak peduli seberapa besar dan tidak mungkin kelihatannya. Engkau telah memberikan putra-Mu kepada kami. Apalagi yang tidak akan Engkau berikan kepada kami? Tuhan, saya percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.